Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas besar penelitian operasional 2 dengan judul analisis brand switching dan market share kartu internet Telkomsel, XL Axiata, AM3 dan Smartfren menggunakan metode Markov Chain dengan software Excel dan POM-VM dengan dosen pengampu Ibu Isna Nugraha. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Firman Satu Kurniawan, NPM 22195. Saya Hadaf Mutaki dengan NPM 23114. Saya Tigi Wayu Firmansyah dengan NPM 23106. Untuk bab pertama yaitu pendahuluan. Di tengah besarnya pangsa pasar kartu internet di Indonesia, persaingan antar penyedia layanan sangat ketat. Peneliti ini berfokus pada analisis performa pemasaran empat merek utama, Telkomsel, XL, Axiata, M3, dan Smartfren. Kami menggunakan metode rantai Markov untuk memprediksi perubahan perilaku konsumen dengan menganalisa data, brand switching, dan market share. Kami dapat memperkirakan peluang konsumen beralih merek dan memproyeksikan pangsa pasar di masa depan, termasuk saat mencapai kondisi steady state atau keseimbangan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang preferensi konsumen yang pada kiranya akan membantu perusahaan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat loyalitas merek dalam jangka panjang. Proses pengolahan data ini akan didukung oleh perangkat lunak seperti Excel dan POM, sehingga diharapkan dapat menghasilkan keputusan bisnis yang lebih strategis bagi industri kartu internet. Untuk rumusan masalah yaitu bagaimana menganalisis brand switching Pak dan market share kartu internet merek Telkomsel, XL Axiata, M3 dan Smartfren untuk periode selanjutnya menggunakan metode Markov Chain. Dengan tujuan yang pertama yaitu untuk menyelesaikan permasalahan pangsa pasar dan brand switching dari produk kartu perdana tiap merek untuk periode mendatang. Yang kedua untuk mengetahui pangsa pasar dari produk kartu internet tiap merek pada kondisi equilibrium steady state menggunakan metode rantai Markov. Yang ketiga untuk memahami pola perpindahan dan kesetiaan konsumen antar merek kartu perdana serta mengidentifikasi merek mana yang paling sering menjadi ketujuan perpindahan atau paling rentan ditinggalkan. Dan manfaat yang pertama memberikan pemahaman mendalam tentang pola perpindahan dan retensi konsumen di antara merek kartu internet. Yang kedua, mampu memberikan saran kepada perusahaan telekomunikasi untuk membandingkan di masa mendatang. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang lebih luas dan jelas mengenai tren pangsa pasar dan perilaku konsumen. Perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang lebih transformasi terkait pengembangan produk, promosi, dan investasi sehingga dapat meningkatkan posisi kompetitif di pasar. Dan pertanyaan masalah yang pertama, analisis hanya mencakup empat merek kartu internet utama, Telkomsel, XL Axiata, M3, dan Smartfren. Yang kedua, analisis yang dilakukan hanya terbatas pada perhitungan pangsa pasar menggunakan metode Markov Chain. Yang ketiga, penelitian ini eksklusif menggunakan metode rantai Markov untuk analisis, tidak mempertimbangkan pendekatan atau model prediktif lain. Dengan asumsi yang pertama, diasumsikan probabilitas transisi antar state tidak berubah seiring waktu. Yang kedua, diasumsikan permintaan layanan pengiriman barang dianggap stabil dan tidak mengalami fluktuasi besar selama periode analisis. Yang ketiga, data yang dikumpulkan dianggap mempresentasikan populasi konsumen kartu internet secara akurat dan memastikan validasi hasil analisis. Yang kedua adalah bab 2, yaitu tujuan pustaka. Yang pertama ada Markov Chain, yang merupakan suatu teknik matematik yang bisa digunakan untuk memodelkan sistem dan proses bisnis. Yang kedua, brand switching, yang merupakan proses beralih dari suatu produk ke produk lain tetapi dalam kategori yang sama oleh konsumen. Yang ketiga, market share, yaitu rasio total penjualan perusahaan jika dibandingkan dengan total penjualan di industri yang sejenis. Yang keempat, itu matrik probabilitas transisi, yang sebagian dasar analisis rantai Markov dulu perlu diketahui tentang proses stokastik yang mempelajari urutan kejadian yang kemunculannya berdasarkan probabilitas tertentu yang diatur secara lebih mudah dalam bentuk matrik yang disebut matrik probabilitas transisi. Yang kelima adalah POM-VM, yaitu perangkat lunak aplikasi komputer untuk memecahkan masalah kuantitatif di bidang manajemen produksi dan operasi. Yang keenam yaitu Excel, adalah suatu program untuk mengolah data yang berupa angka dalam bentuk baris dan kolom atau lebih dikenal dengan sebutan worksheet. Microsoft Excel merupakan salah satu program aplikasi di keluarga Office yang berbasis Windows. Nya bab 3 metodologi penelitian. Eh, Pada waktu dan tepat, pada laporan tugas besar ini, penelitian dilakukan di kalangan mahasiswa-mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, serta mahasiswa dari universitas lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan komprehensif terkait topik penelitian. Kuesioner dilakukan secara online melalui Google Form yang dilakukan pada bulan Mei 2025.
Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan prediktif. Penelitian ini berfokus pada analisis brand switching dan market share kartu internet, yaitu Telkomsel, XL Axiata, M3, dan Smartfren menggunakan metode rantai Markov dengan menggunakan software Excel dan POMQM. Hasil analisis akan digunakan untuk memprediksi pangsa pasar di masa mendatang dan kondisi steady state. Untuk variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Adapun variabel terikatnya adalah pangsa pasar di periode mendatang dan pangsa pasar di kondisi equilibrium atau steady state. Variabel bebas sendiri merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah pelanggan tiap merek kartu provider, probabilitas transisi tiap merek kartu provider, dan initial probability. Lalu pada tahap pengumpulan data, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi metode pengumpulan dan analisis data secara kuantitatif dengan fokus pada penerapan rantai Markov. Semua data yang digunakan merupakan data primer yang kami peroleh dari responden melalui kuesioner online yang disebarkan lewat Google Form. Data yang kami butuhkan mencakup dua kategori utama, yaitu pertama jumlah pelanggan awal untuk setiap merek kartu perdana meliputi Telkomsel, XL Axiata, M3, dan Smartfren yang menggambarkan sebaran awal pengguna. Dan kedua, data pergerakan atau peralihan pelanggan antar merek kartu perdana yang menunjukkan bagaimana konsumen berpindah dari satu merek ke merek lain atau memilih untuk tetap setia pada merek yang sama dari waktu ke waktu. Lalu, bab 4, hasil dan pembahasan. Pada tahap pengumpulan data, didapatkan rekapitulasi respon dari Google Form, di mana jumlah responden sendiri berjumlah 102 responden. Lalu di sini terdapat data jumlah konsumen pada periode 1 dan 2, di mana pada periode 1 terdapat 102 pelanggan dan periode 2 juga terdapat 102 pelanggan. Lalu pada data perpindahan konsumen juga menunjukkan hasil yang sama. Lanjut. Lalu analisis menggunakan software POMQM. Pada gambar di samping diketahui nilai steady state terjadi pada akhir periode 9, yang artinya kondisi steady state terjadi pada periode ke-10, dan distribusi pelanggan antar brand telah mencapai keseimbangan. Pada kondisi ini, nilai ending probability menjadi konstan, mencerminkan pangsa pasar jangka panjang masing-masing brand. Didapatkan nilai ending probability di kondisi steady state pada brand Telkomsel sebesar 0,315 atau 31,5%, lalu pada brand XL sebesar 0,113 atau 11,3%, pada brand M3 sebesar 0,155 atau 15,5%, dan pada brand Smartfren sebesar 0,417 atau 41,7%. Lanjut. Lalu pada pengolahan data dan analisis menggunakan software Excel didapatkan perbandingan persentase pangsa pasar, di mana berdasarkan pada perkembangan market share pada periode pertama hingga periode keempat, terlihat bahwa brand Telkomsel mengalami penurunan pangsa pasar dari awal hingga akhir periode. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Telkomsel dalam pangsa pasar sedikit melemah seiring waktu. Di sisi lain, Excel menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dari periode pertama ke periode keempat, yang menandakan posisi XL dalam pasar sedikit melemah seiring waktu. M3 juga menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dari periode ke periode, yang menandakan posisi XL dalam pasar sedikit melemah seiring waktu. Sementara itu, Smartfren menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari periode pertama hingga keempat dengan pertumbuhan yang terus meningkat setiap periode. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa brand yang mengalami peningkatan market share adalah Smartfren, sementara Telkomsel, XL, dan M3 mengalami penurunan. Lalu, analisis menggunakan perhitungan manual didapatkan matriks probabilitas transisi, lalu didapatkan juga initial probability, yaitu market share pada periode pertama. Lalu di sini terdapat perhitungan untuk mendapatkan hasil market share periode kedua, ketiga, dan 4. Dengan market share periode kedua didapatkan pada brand Telkomsel sekitar 0,343,
Lalu pada brand XL 0,108, pada brand M3 0,166, pada brand Smartfren 0,383. Lalu pada market share periode ketiga didapatkan pada merek Telkomsel sebesar 0,314, pada XL 0,122, pada M3 0,158, dan pada Smartfren 0,406. Lalu pada periode keempat didapatkan pada Telkomsel sebesar 0,318, pada XL 0,112, pada M3 0,156, dan pada Smartfren 0,414. Baik, lalu ini lanjut ke analisis pembahasan. Penelitian ini menggunakan Discrete Time Markov Chain atau DTMC dan berangkat lunak POMGM untuk menganalisis perpindahan merek atau brand switching dan pasar-pasar atau market share antara Telkomsel, XL, M3, dan Smartfren. Analisis ini menghasilkan informasi tentang perubahan pangsa pasar dari waktu ke waktu. Identifikasi tercapainya kondisi steady state dan perbandingan pangsa pasar antar periode dan merek. Hasil awal menunjukkan bahwa Smartfren memiliki loyalitas pelanggan tertinggi dengan 16 dari 28 pelanggan tetap setia, diikuti oleh Telkomsel 8 dari 34, AM3 4 dari 18, dan Excel Axiata menunjukkan penurunan loyalitas dengan hasil negatif 2. Berdasarkan probabilitas transisi, Smartfren secara konsisten memimpin dalam hal kemungkinan pelanggan tetap setia pada mereknya. Pada periode pertama, Smartfren memiliki probabilitas 41,7%, diikuti oleh Telkomsel 31,5%, M3 15,5%, dan XL 11,3%. Tren ini berlanjut hingga periode ke-10, di mana kondisi steady state tercapai pada titik ini. Tetap Smartfren mempertahankan posisi dominannya dengan pangsa pasar 41,7%, Telkomsel 31,5%, AM3 15,5%, dan XL tetap di posisi terbawah dengan 11,3%. Ini menunjukkan potensi kuat Smartfren dalam referensi pelanggan jangka panjang, sementara XL Axiata menghadapi tantangan yang signifikan. Next. Maka direkomendasikan perbaikan pada Telkomsel adalah merek yang awalnya paling banyak dipilih dengan pangsa pasar sebesar 33,3%. Tapi seiring waktu Telkomsel kehilangan konsumennya sehingga tersisa 31,8%. Pada kondisi pasar yang stabil, walaupun banyak yang setia dengan Telkomsel, ternyata lebih banyak lagi yang pindah ke merek lain. Ini menunjukkan Telkomsel mulai kurang menarik bagi konsumen dan perlu memperbaiki strategi pemasarannya. Telkomsel disarankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, membuat promosi yang menarik, dan memahami alasan kenapa konsumen pindah ke merek lain agar bisa menarik mereka kembali. Pada merek XL menunjukkan penurunan pangsa pasar yang cukup drastis. Pada periode awal, XL mampu menguasai 21,6% pasar, menjadikannya salah satu pemain utama di industri telekomunikasi. Namun, dalam kondisi pasar yang stabil, angka tersebut menurun signifikan hingga menyisakan 11,2%. Menunjukkan ini bisa mencerminkan berbagai persoalan mulai dari kurangnya inovasi layanan, tidak efektifnya strategi promosi, hingga ketatnya persaingan dari operator lain yang menawarkan harga atau paket layanan yang lebih kompetitif. Excel perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi bisnisnya, termasuk menggali kembali keunggulan kompetitif yang dahulu sempat menjadikannya pilihan utama bagi konsumen. Next. Mega KM3 juga mengalami penurunan pangsa pasar meskipun tidak sedrastis XL. Pada awalnya, M3 berhasil meraih 17,6% pasar, namun kemudian turun menjadi 15,6%. Penurunan ini meskipun relatif kecil tetap menunjukkan adanya tantangan yang harus dihadapi oleh M3. Hal ini bisa disebabkan oleh dinamika kebutuhan konsumen yang telah berubah, terutama dalam hal kebutuhan data internet dan kestabilan jaringan. AM3 perlu menjaga loyalitas pelanggan yang masih ada, serta mengembangkan pendekatan yang lebih segar dalam promosi pelayanan pelanggan dan diversifikasi produk agar bisa mempertahankan serta meningkatkan kembali pangsa pasarnya. Pada merek smartphone, di sisi lain menunjukkan tren yang sangat positif dengan peningkatan pangsa pasar yang cukup signifikan.
pada periode awal, smartphone memiliki pangsa pasar 27,5% dan berhasil meningkat pesat hingga mencapai 41,4%. Dalam kondisi pasar yang lebih stabil, lonjakan ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran smartphone berhasil menjawab kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Kemungkinan besar keberhasilan ini didukung oleh paket layanan yang terjangkau, kualitas jaringan yang membaik, serta promosi agresif dan tepat sasaran. Kenaikan ini juga dapat menjadi sinyal bahwa smartphone berhasil menarik pelanggan dari operator lain ke depan. Smartphone perlu mempertahankan momentum ini dengan terus berinovasi, menjaga kualitas layanan, dan memperkuat citra merek agar mampu menjaga kestabilan dan pertumbuhan pangsa pasarnya. Lalu pada bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu adalah yang pertama, permasalahan pangsa pasar dan brand switching antar merek kartu perdana berhasil dianalisis dengan metode Markov Chain dan menunjukkan bahwa distribusi pangsa pasar berubah dari waktu ke waktu. Smartphone secara konsisten mengalami peningkatan pangsa pasar dan menjadi pemimpin pasar di periode mendatang. Sedangkan Excel mengalami penurunan signifikan dan perlu perhatian khusus terhadap loyalitas pelanggannya. Lalu kesimpulan yang kedua, pada kondisi equilibrium atau steady state, pangsa pasar masing-masing merek telah mencapai stabilan di mana smartphone mendominasi dengan 41,7% pangsa pasar, disusul oleh Telkomsel 31,5%, M3 15,5%, dan XL Axiata 11,3%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tren perpindahan konsumen tidak berubah, posisi pasar cenderung tetap dalam jangka panjang. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu pola perpindahan konsumen menunjukkan bahwa smartphone menjadi merek yang paling banyak menarik konsumen dari merek lain, sedangkan Excel menjadi merek yang paling rentan ditinggalkan. Loyalitas tertinggi dimiliki oleh pelanggan smartphone, sedangkan Excel menunjukkan loyalitas pelanggan yang paling rendah, sehingga perlu evaluasi mendalam terhadap strategi layanan dan pemasarannya. Next. Lalu saran untuk penelitian selanjutnya yang pertama yaitu disarankan untuk menggunakan jumlah responden yang lebih besar dan mencakup wilayah yang lebih luas agar hasil analisis lebih representatif. Lalu disarankan menambahkan variabel kuantitatif seperti kepuasan layanan, harga, dan kualitas jaringan guna memperoleh permasalahan lebih menyeluruh tentang faktor yang mempengaruhi loyalitas dan perpindahan konsumen. Lalu disarankan untuk menggunakan kombinasi metode Microsoft Chain dengan metode lain seperti analisis regresi atau clustering agar dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perpindahan konsumen secara lebih mendalam dan memperkuat akurasi prediksi pada perilaku pelanggan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 9 mengenai tugas besar penelitian operasional 2. Atas perhatian dan waktunya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.